Hari ini kita mau belajar teori kognitif. Kemarin kita sudah belajar tentang apa yo? Teori apa aja kemarin? Ada perspektif tentang teori belajar ya. Nah, sekarang kita mau fokus belajar kognitif. Kita lihat ya. Banyak tokoh yang membahas tentang kognitif, perkembangan kognitif. Ini hanya beberapa ya yang akan saya coba ringkaskan atau sharing. Itu pertama Piaget. Jadi di Piaget ini ada yang namanya tahapan perkembangan kognitif. Tahapan perkembangan kognitif ini yang banyak dipakai sampai sekarang nih teorinya. Piaget ini terkenal ya. Jadi Piaget ini berpandangan setiap manusia mempunyai pola struktur kognitif, baik itu secara fisik maupun mental, yang mendasari perilaku dan aktivitas inteligensi. Inteligensi itu kecerdasan seseorang dan berhubungan erat dengan tahapan pertumbuhan anak. Nah, Piaget ini, Bu Piaget ada 4 tahapan. Pertama itu asimilasi, pengetahuan baru ke pengetahuan yang sudah ada. Contohnya, nanti kita lihat ya, contohnya misalkan anak kecil nih, dia baru tahu kalau es krim itu dingin. Es krim dia cuma tahu misalkan vanila. Es krim vanila itu dingin. Itu ya, pengetahuan dia itu tuh. Karena dia mencoba, kan anak belajarnya dari sensori motorik ya. Tadi udah dengar kan yang presentasi 0-2 tahun sensori motorik. Terus akomodasi menyesuaikan diri dengan informasi baru. Ternyata dia main ke rumah temennya, atau ke pesta ulang tahun temennya, ternyata es krim itu nggak cuma vanila. Es krim itu ada stroberi, ada coklat, ada durian, banyak gitu. Jadi dia ada akomodasi. Dia menyesuaikan diri dengan pengetahuan baru. Pengetahuan sebelumnya dia cuma taunya es krim itu vanila misalkan. Dan rasanya dingin. Ternyata ada es krim rasa lain. Jadi menyesuaikan tuh informasinya. Jadi vanila tetap ada, nggak hilang. Pengetahuan tentang vanila itu. Tapi ternyata ada es krim coklat, es krim durian, es krim mocha, dan sebagainya. Mungkin juga nanti dia jalan-jalan misalkan, iya banyak lagi es krim contohnya. Anak saya di sebelah saya nih. Terus ada juga mungkin es krim yang dibakar. Kalau di Bandung dulu saya ada es krim bakar tuh. Jadi, oh ternyata es krim tuh nggak mesti dingin, ada hangatnya misalkan di luar. Ya, seperti itu nanti akomodasi tuh. Contohnya ya. Terus ada konservasi, itu kuantitas, panjang, jumlah benda, jadi tidak berhubungan dengan objek tersebut. Misalnya, saya punya 3 botol nih ya. Senyum ya. Ini ada berapa mili? Ini 60 mili ya. Saya punya botol ini dan botol ini. Kelihatan ya? Saya tuang 60 mili, saya tuang ya ceritanya. Ke botol ini, saya tuang 60 mili ke botol ini misalnya. Botol mana yang paling banyak, yang lebih banyak? Botol ini atau botol ini? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Yang kuning atau yang bening? Kuning. Ada yang mau jawab? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Sama-sama banyaknya, Bu. Ya, udah pintar. Berarti enggak ini. Sama dong, Dek. Kan Mami 60 mili tuang, 60 mili tuang. Jumlahnya kan sama 60 mili ya. Cuma tempat sama, berarti banyak mana sama 60 mili. Ya. Itu contohnya. Itu konservasi. Nah, nanti kamu coba ke keponakan kamu, misalkan ke adik atau siapa coba. Kalau nggak ke mama papa atau ke mbak di rumah atau siapa kamu tanya coba. Itu percobaan sederhana. Dia jawabnya apa? Kalau misalkan dia sudah bisa, berarti dia udah mengerti konservasi, konsep konservasi dan reversibility. Tapi kalau belum, berarti dia memang belum tahap perkembangannya. Jadi sebenarnya gini, tahap Piaget itu kan sensori motorik 0-2 tahun. Praoperasional
2 sampai 7 tahun, operasional konkret 7 sampai 11, terus formal gitu. Sisanya misalnya kayak gitu ya. Tapi belum tentu anak yang misalnya anak yang 12 tahun, tapi bisa aja kognitifnya di bawah itu. Nah, itu balik lagi keunikan setiap orang ya. Oke, itu keunikan setiap orang. Jadi ada mungkin anak 4 tahun, 5 tahun, tapi dia sudah paham. Dia ngerti kalau itu misalkan kayak contoh tadi konsepnya, dia tahu konsep panjang, pendek, benda, volume. Jadi balik lagi nggak saklek. Ini hanya sekedar teori berdasarkan risetnya Piaget. Dia menemukan teori seperti ini, tapi dalam kenyataannya nggak saklek ya. Setiap anak tuh unik. Oke, next. Ini tadi yang saya bilang ya, tadi udah jelasin dengan kelompok 3, tadi udah jelas saya lihat poin-poinnya. Jadi sensori motorik itu seperti apa nih 0 sampai 2 tahun. Dia belajarnya, kognitifnya berkembang dengan cara apa? Kalau sensori motorik itu dengan panca inderanya. Semuanya termasuk keseimbangannya, termasuk mata. Jadi anak kecil tuh kenapa sih kok dikit-dikit masukin mulut? Anak bayi kan dikit-dikit masukin mulut. Kalau makan dicoba semuanya sampai apa sih? Kenapa? Itu kebutuhan dia untuk belajar. Belajarnya dengan cara dirasa, diraba, terus mendengar, terus menyentuh, makanya suka jalan di atas rumput, semua itu memang lagi belajarnya untuk perkembangan kognitifnya seperti itu. Terus kalau preoperasional itu 2 sampai 7 tahun. Nah, di sini anak mulai, nih anak PAUD masuk ke sini ya. Dia mulai membentuk jati dirinya gitu. Jadi dia masih fokusnya saat ini, masa kini. Jadi dia pakai intuisi. Kalau menurut Keaton biasanya nih, kalau menurut Ethan ini nggak begini mami, ini harusnya begini misalkan. Ya masih menurut dia. Jadi kadang ya logis, kadang nggak logis, tapi ya masih intuisi anak umur segini ya. Terus konkret operasional. Hai ini deh. Aduh, mau ikut kuliah. Konkret operasional itu 7 sampai 11 tahun. Di sini anak mulai mengenal angka, bentuk, ruang, dan pengukuran, penggolongan, pengaplikasian dalam pemecahan masalah. Konkret, dia masih berpikirnya konkret. Jadi kebayang dong, anak 7 sampai 11 tahun ini kan anak SD ya. Anak SD sekarang kan bukunya textbook, semuanya kata-kata abstrak banget kan, padahal sebenarnya usianya masih tetap usia konkret. Jadi di sini kalian belajar, dengan belajar ini kalau mau ngajarin adik kalian atau murid atau apa bisa dilihat juga nih kalau ternyata anak usia sekian dia tahap perkembangan kognitifnya apa. Jadi kalau kalian mau bikin nanti rancangan pembelajaran, semuanya bisa berdasarkan ini sebagai pertimbangannya. Terus formal operasional, bukan format ya. Formal operasional. Nih, dia itu udah mulai abstrak. Di sinilah tahapnya anak kalau menurut Piaget ya. Formal operasional. Abstrak. Formal operasional itu 11 tahun ke atas. Di sini anak mulai berpikir abstrak, mulai bersintesis, berhipotesis. Nanti kalian bisa browsing taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom, BLOOM. Di situ juga ada tahap perkembangan kognitifnya anak, ya. Terus di sini juga anak mulai pengambilan kesimpulan, mulai berargumen pemahaman perbedaan pendapat dan perbedaan berpikir. Oke. Lanjut lagi. Tadi ada Vygotsky ya, perkembangan itu produk dari interaksi sosial dan nurture. Jadi interaksi sosial berperan penting. Tadi ada si Esta ngomong yang lebih berpengaruh itu sosial, lingkungan. Nah itu berarti menurut Vygotsky. Jadi kalau dia di tahapannya menurut Vygotsky ini, interaksi sosial itu berperan penting dalam tumbuh kembang kognitif. Tahap tumbuh kembang seseorang bergantung pada ZPD atau Zone of Proximal Development. Terus ada scaffolding, tadi juga udah dibahas ya, mediated learning dalam proses belajar dalam proses pertumbuhan. Jadi memang
Jadi memang kalau di Vygotsky ini kata kuncinya adalah interaksi sosial. Jadi nggak murni kan kalau tadi bawaan memang dari bawaan dia, nature. Ingat kan prinsip perkembangan ada juga nature, nurture. Jadi dari bawaan sama dari lingkungan. Nah kalau tadi Piaget itu fokus bawaan, nature-nya. Kalau ini Vygotsky itu ada nurture-nya. Ya, oke. Terus ada istilah information processing teori. Jadi pendekatan dalam mempelajari perkembangan kognitif melalui pengamatan dan penganalisaan terhadap proses mental termasuk dalamnya memahami dan mengolah informasi. Nanti kalian juga bisa cari tahu juga kalau penasaran. Jadi kita tuh sebenarnya belajar apapun nggak perlu anak-anak ya, termasuk kalian nih kayak lagi belajar, itu ada di otak ini kayak komputer. Kamu bayangin di kepala kita nih, otak kita kayak komputer ya. Jadi mengproses informasi yang masuk. Nanti tergantung loadingnya gimana gitu. Jadi kalau pas masuk informasi diproses. Nah, anak-anak yang tidak ada gangguan dalam hal kognitif, dia bisa memproses itu dengan lancar. Misalkan nanti saya kasih contoh video ya. Kita selesaiin dulu aja materi. Oke. Nah, ini tadi juga udah dibahas sama kelompok yang presentasi tentang perkembangan moral Kohlberg. Kenapa moral digabung sama kognitif? Karena ternyata kalau hasil penelitiannya mereka, Kohlberg ini, biasanya juga ada tahap perkembangan kognitifnya. Tapi yang lebih terkenal untuk untuk perkembangan moral ya Kohlberg. Padahal di kognitif perkembangan moral biasa juga ada. Perkembangan moral hanya melalui 2 fase nih kalau menurut Kohlberg. Pemahaman bahwa perilakunya salah diperoleh melalui konsekuensi yang didapat sebagai akibatnya. Anak yang lebih besar usianya akan menilai perilaku salah berdasarkan niat yang mendasari. Bukain. Moral, tunggu dulu. Moral itu artinya tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku moral itu berarti perilaku yang sesuai dengan aturan atau pada moral kelompok sosial. Perilaku moral dikendalikan konsep-konsep moral atau peraturan perilaku yang menjadi kebiasaan menjadi anggota suatu budaya. Ini ada tipe-tipe. Pokoknya moral itu berarti ada standarnya. Jadi kita membilang anak berumah tangga itu ada standarnya ya. Standarnya biasanya apa? Yang berlaku di masyarakat atau budaya. Moralitas dibagi 2 ini ya. Konvensional. Anak di tahap ini anak tuh tunduk pada kendali eksternal. Jadi pada tingkat ini baik buruk diinterpretasikan melalui reward. Reward itu imbalan, punishment, hukuman. Jadi tahap 1 itu misalnya anak patuh apa enggak nih? Kamu patuh apa enggak? Ya, kalau patuh duduk dulu dia. Nah, jadi misalkan kalau kamu patuh nanti baru dipinjemin gadget. Nah, itu contoh nih. Karena dia lagi minta dibukain gadget nih si Ethan. Nah, langsung nih contohnya. Ini contoh tahap prakonvensional. Anak 5 tahun berarti masuk prakonvensional. Jadi dia berorientasi pada kepatuhan dan hukuman. Tahap 2 anak menyesuaikan terhadap harapan sosial untuk memperoleh penghargaan. Jadi nanti misalnya contohnya Ketan ya. Contohnya Ketan lagi. Ketan nanti, Mami, Ketan udah nggak mau kok. Mami tahu, Mami jam segini tuh jamnya Ketan belajar. Dia udah tahu, oh berarti kalau anak ini udah tahu waktunya belajar, dia nggak sembarangan minta gadget, berarti anak ini dia sudah mulai masuk tahap 2 tuh, udah next level. Berarti anak ini bisa ngerti kalau dia berperilaku yang sesuai harapan sosial, harapan mamanya apa misalkan. Harapan ibunya, maunya anak udah tahu dong waktunya belajar gitu. Nanti dia akan dipuji misalkan, dapat penghargaan. Nah, itu udah meningkat lagi. Nanti tambah lagi. Nah, nanti meningkat lagi seiring dengan bertambahnya usia. Moralitas konvensional. Tahap ini moralitas anak yang baik. Anak menyesuaikan dengan peraturan untuk mendapatkan persetujuan orang lain untuk mempertahankan hubungan baik dengan mereka.
Dari tadi yang pertama cuma takut doang, takut dihukum, terus mulai pengen dapat pujian. Nah, yang ketiga udah mulai anak baik tuh udah mulai ada supaya dapat hubungannya oke gitu. Terus tahap 4 berbuat sesuai dengan peraturan agar terhindar dari kecaman dan ketidaksetujuan sosial. Ini contohnya ya. Kalau misalnya kalau kamu coret-coret di sini berarti nanti dapat ada hukumannya. Misalkan jadi orang sudah anak mulai berbuat itu dia udah mulai tahu aturan. Kalau ini nanti dicoret pasti diomelin nih kayak gitu. Jadi dia nggak mau lah kayak gitu. Mulai meningkat lagi. Udah lebih skalanya lebih besar. Nanti kita lihat lagi. Ini pasca konvensional ini lebih tingkatannya lebih tinggi lagi. Jadi ada keluasan, keyakinan moral, terus tanda sosial, cita-cita internal. Jadi pra-konvensional, konvensional, pasca konvensional. Jadi udah mulai ada internal tahap yang selanjutnya ini. Oke. Ini mulai mereka anak-anak mulai tahu kalau misalkan ada standar moralnya seperti ini, dia akan menguntungkan kelompok. Tahap 6 lebih tinggi lagi, dia udah ada dari dalam dirinya sendiri gitu. Jadi dia udah punya, aku mau begini, dia tahu gitu tujuannya apa, ya. Jadi memang dan tahapan perkembangan moral ini seiring dengan bertambahnya usia. Yaitu rangkumannya. Sekarang saya mau sharing yang lain. Oke, kalian bisa lihat nggak? Bisa lihat? Bisa, Bu. Oke, bisa lihat. Nanti kalian lihat ya, ini contoh percobaan Piaget. Kalau kedengaran suaranya, kasih tahu saya ya. Kedengaran, Bu. Suaranya. Ada suaranya. Kedengaran. Bentar, kok ini jadi begini? Sebentar. Silakan yang mau sharing tadi dari video tadi. Ada yang nangkep nggak? Ini ya, saya share screen sekali lagi. Kelihatan nggak? Nih saya putar yang bagian ini nih.
Oh, saya warna putih, jago. Kenapa? Nggak kelihatan, Bu. Putih, Bu. Putih, Bu. Oke, sebentar. Bu. Saya ulangi. Ya? Oke, satu orang. Siapa yang mau kasih pendapat? Kita lagi bahas, ya, Indri Rahma Fuzianti, silakan. Itu seperti teori kognitif Piaget yang konservasi dan reversibility, Bu. Yang ukuran panjang pendeknya itu kan sama. Yang itu ada 5, tapi yang di bawah itu pendek, yang di atas berjarak gitu, Bu. Oke. Silakan dicatat ya, Rosa ya. Dapat 2 lah. Dapat 2 poin. Jadi ya, karena sebenarnya koinnya sama kan, 5-5 kan. Cuma dengan saya agak jarakin. Dan menurut Peyton, dia waktu itu usia 3 tahun itu beda. Coba ya, kita lihat lagi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan perihal perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang tokoh psikologi. Siapa yang mau ceritain tadi tentang pensil? Ada yang mau open mic? Silakan Indria Saraswati. Itu termasuk tahapan tumbuh kembang yang konkret operasional. Ya, silakan. Kenapa menurut kamu demikian? Karena di situ kan tadi dapat bentuk ruang dan pengukuran itu tadi, Bu. Pengukuran tadi. Oke. Jadi ada beberapa video itu intinya sama ya, lagi bahas tentang teori Piaget. Nanti bisa dilihat lagi videonya. Jadi di video si anak itu usia 3 tahun, dan kalau berubah sedikit dari bayangan dia pikir itu berbeda. Jadi berarti belum nyampe ya tahap perkembangan kognitifnya untuk konsep reversibility, konservasi, itu belum nyampe seperti Indri tadi bilang. Itu usia 3 tahun. Oke, jadi dan memang konsep itu diharapkan bukan untuk di usia 3 tahun. Oke. Anak 3 tahun itu masuk tahap perkembangan kognitifnya apa? Ayo. Tadi Indria menjawab konkret ya, apa tadi ceritanya. Tapi sebelum itu sebenarnya ada lagi. Sebelum di antara konkret dan sensori ada tahap apa? Ayo. Tahap asimilasi, Bu. Bukan. Ini lagi tahap perkembangan kognitif berdasarkan usia. 0 sampai 2 sensori motorik. 2 sampai 7 apa? Operasional, Bu. Operasional, Bu. Operasional. Praoperasional. Ya, tadi Indria dulu, praoperasional. Ya, jadi praoperasional itu 2 sampai 7 tahun. Jadi anak ini masih masuk tahap praoperasional, sedangkan tadi konservasi
reversibility itu anak sudah mulai di konkret ya. Ya kan? Jadi memang masih sangat wajar kalau anak menjawab demikian. Kalau itu dijawab seperti tadi ya, itu masih sangat wajar. Oke, semoga sampai di sini penjelasan tentang tahap kognitifnya bisa dipahami. Jadi ada banyak teori kognitif, tapi yang kita bahas pagi hari ini ada punyanya Piaget. Siapa lagi? Vygotsky atau Vygotsky. Dan teori information processing theory. Nanti ada Kohlberg juga. Moral ya, perkembangan moral itu Kohlberg. Ada nanti kamu bisa bahas perkembangan kognitif Brunner. Mungkin ada tokoh-tokoh lain, nggak apa-apa, silakan dibaca karena menarik ya. Setiap tokoh punya pendapatnya berbeda-beda, tapi ini bisa relevan, bisa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi nanti buat kalian ngajar dan nanti akan punya anak. Apa gunanya? Nanti kan biar gunanya bisa menstimulasi anak kan. Oh, jadi kalau punya anak bayi 0-2 tahun, distimulasinya masa 0-2 tahun langsung dikasih ngerjain soal matematika gitu. Yang abstrak kan nggak mungkin. Jadi 0-2 tahun berarti mainannya harus yang perabaan, yang mengaktifkan semua sensori motoriknya. Terus kalau anak usia pra-operasional berarti stimulasinya harus seperti apa. Oke, itu berguna banget kalian calon guru PAUD untuk mengetahui teori perkembangan supaya nanti ketika membuat rancangan pembelajaran itu sesuai dengan tahap perkembangan anak. Tetap dengan memperhatikan kalau setiap anak itu unik. Unik dalam arti apa? Mungkin 3 tahun tapi kemampuannya di bawah 3 tahun atau di atas 3 tahun, ya nggak masalah. Setiap anak unik. Teori ini membantu kita untuk membuat panduan atau guidelines, tapi bukan harga mati atau saklek. Ya, paham nggak maksud saya? Semua kita mempelajari teori perkembangan dari yang kemarin, teori belajar, teori psikoseksual, psikososial, semuanya itu buat panduan. Bila lagi ngapain tuh? Gak fokus. Silakan, kalau tidak ada pertanyaan lagi, dilanjutkan diskusinya kalau masih mau lanjut di Google Classroom ya. Oke, selamat pagi.